Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menemani kaum muslimin dan muslimat sekalian di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, dan tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Fokus tilawah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini masih di surat Al-Maidah. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-100 ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali tilawah, terjemah, dan tafsir kita di surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke-101 hingga ayat yang ke-104. Silakan Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Quran Anda di rumah masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di pagi hari ini. Juga nanti akan bersama kita kaji kandungan makna juga terjemah yang terdapat di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Baik, silakan surat Al-Maidah dari ayat yang ke-101 hingga ayat yang ke-104. Mempersingkat waktu, kita akan mulai ta'lim kita dengan tilawah surat Al-Maidah dari ayat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام
ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tilawah kita surat Al-Maidah dari ayat yang ke-101 hingga ayat yang ke-104. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala mencatat tilawah kita tersebut dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang akan diganjar ya dengan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menafsirkan dan menerjemahkan tilawah yang telah kita sama-sama simak tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-101. Allah Tabaraka wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu, in tubdalakum tasukum, yang jika pertanyaan tersebut kemudian dijawab, dijelaskan, ditampakkan kepada kalian, tasukum, maka akan membuat kalian menjadi kesulitan. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum, dan sekiranya kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, maka niscaya akan diterangkan kepada kalian ya penjelasannya. Afallahu anha, Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya hal tersebut. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, hadza ta'dibun minallahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Ayat ini merupakan ta'dib. Ayat ini merupakan pendidikan atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Nahalahum an ayyas'alu an asya mimma la faidata lahum fis su'al. Allah ajarkan hamba-hambanya yang beriman agar mereka tidak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya dari pertanyaan tersebut. Li'annaha in adharat lahum tilkal umur, dan apalagi jikalau kemudian pertanyaan tersebut diungkap jawabannya, ya, rubbama sa'athum wa syaqqa alaihim,
simauha. Boleh jadi ya mereka tidak menyukai atau merasa berat atau merasa kesulitan ya atas jawaban pertanyaan mereka tersebut ya. Kama jaa fil hadits, sebagaimana yang telah datang di dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yublighuni ahadun an ahadin syai'an, tidaklah seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang seseorang yang lain gitu ya. Inni ahabbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Aku sangat menyukai ya, aku sangat ingin aku itu keluar dari rumah ketemu kalian dalam keadaan salimu sadri, dalam keadaan dada yang lapang, dada yang selamat. Apa maksud hadis ini? Yaitu Nabi itu tidak suka dengar orang cerita kepada beliau tentang orang lain gitu ya, yang Nabi sebenarnya tidak tahu gitu ya, kemudian diceritain sehingga Nabi jadi tahu ya. Tadinya Nabi terhadap para sahabat sikapnya yaitu husnudzon, ya berprasangka baik kepada mereka semua gitu ya. Kemudian disampaikan berita seperti itu, jadi mungkin ada sedikit gitu ya ketidaknyamanan kemudian. Ya ini seperti kita lah gitu ya. Dan ini seharusnya menjadi sikap orang yang beriman gitu ya. Sesama saudaranya itu harus selalu berprasangka baik. Ya, harus selalu berprasangka baik gitu. Nah, kadang-kadang kita kan tadinya nggak tahu, kita menganggap si fulan baik-baik saja gitu ya, nggak ada masalah dalam hal akhlaknya, mungkin dalam hal sikapnya gitu ya, karena yang kita tahu dari dirinya yang baik-baik aja gitu ya. Kemudian ada orang datang kepada kita ceritain tentang si fulan hal-hal yang negatifnya misalnya. Nah, ini kan akan merubah pandangan kita terhadap si fulan tersebut ya. Nah, kalau Nabi nggak suka seperti itu, dengar dari orang lain menceritakan tentang orang yang lainnya, sehingga kemudian membuat hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak nyaman begitu. Nah, kenapa hadis ini kemudian disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah berkaitan tentang ayat ini? Kalau ayatnya kan bicara kita nggak boleh tanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, yang kalaupun akhirnya kita tahu jawaban dari sesuatu tersebut gitu ya, bukannya puas hati kita, malah hati kita jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, hadis yang tadi kita sampaikan kesamaannya di sini gitu ya. Kalau kita tadi nggak tahu sesuatu ya udah gitu ya, tidak perlu kita cari tahu, apalagi hal tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk kita gitu ya. Kebanyakan orang-orang kan mengikuti, membuntuti hal-hal yang sebenarnya nggak penting bagi dirinya gitu ya, ditelusuri, dibuntuti untuk apa? Nggak ada manfaatnya bagi dia. Padahal toh akhirnya ketika dia tahu terkuak bagi dirinya hal tersebut, malah bukan semakin nyaman hatinya, tapi semakin kesulitan gitu ya hatinya. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan beberapa asbab nuzul, sebab turun daripada ayat ini. Ini sebab turunnya versinya banyak sekali ini. Ya. Tapi saya sampaikan yang mungkin paling masyhur saja, gitu ya, yang sering kita dengar, gitu ya.
berkaitan tentang pertanyaan seseorang tentang kewajiban haji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Qala Ibnu Jarir berkata, hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abdurrahim bin Sulaiman, an Ibrahim bin Muslim, Ibnu Muslim Al-Hajari, an Abi Ayyad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, ya, sampai kepada sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kataba alaikumul hajja. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Faqala rajulun, lalu seorang pria bertanya kepada Nabi, Afi kulli amin ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah wajib setiap tahun? Ya, fa'aradu anhu. Kemudian Nabi ditanya seperti itu, cuek aja, pura-pura nggak dengar, gitu ya. Hatta ada marrataini aw salatan. Sampai itu orang ngulang-ngulang pertanyaannya sampai 2 kali atau 3 kali, gitu ya. Padahal Nabi sebenarnya dengar, cuman diacuhkan saja, gitu ya. Ketika Nabi berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, ibadah haji. Terus bertanya seorang sahabat, tiap tahun Rasul? Nabi pura-pura nggak dengar. Ditanya lagi, tiap tahun apa tiap apa wahai Rasul, gitu ya. Sekali diacukan sampai 3 kali. Kemudian Nabi berkata, faqala manis sa'il, siapa tadi itu yang nanya maksa, gitu ya. Faqala fulanun, lalu dijawab oleh para sahabat, itu si fulan itu wahai Nabi, ya. Faqala walladzi nafsi biyadihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau qultu na'am lawajabat, sekiranya aku jawab iya, maka pasti wajib bagi kalian setiap tahun. Walau wajabat alaikum ma ataqtumuhu, dan sekiranya itu diwajibkan bagi kalian, yaitu haji setiap tahun sekali, ya, maka kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya, ya. Walau taraktumuhu lakafartum, dan kalau kalian meninggalkannya, kalian akan kafir, ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu yang jika kalian dijawab, maka itu akan membuat sulit kalian, membuat kalian merasa kesulitan, ya. Nah, ini salah satu asbab nuzul yang paling masyhur ini, yaitu tentang pertanyaan seseorang kepada Nabi, haji itu wajib setiap tahun sekali atau tidak, gitu ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan bahwa ibadah haji itu wajib, gitu. Nah, orang bertanya, tiap tahun Rasul nggak mau jawab, gitu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau menjawab? Karena memang baru disampaikan oleh Allah tentang kewajiban haji, bukan tentang setiap tahunnya atau setiap harinya atau setiap bulannya, gitu ya. Maka Rasulullah nggak mau menjawab, gitu. Kalau Rasulullah tergesa-gesa menjawab, jawaban Rasulullah itu menjadi syariat, gitu. Kalau Rasulullah jawab iya tiap tahun, maka wajiblah haji setiap tahun, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menjawab, gitu ya. Jadi, nah, kita bertanya juga, lihat-lihat, kalau memang kelihatannya tidak mau dijawab atau, ya, sesuatu, berarti itu memang hal yang tidak perlu diketahui, yang boleh jadi kalau diketahui itu akan menjadi atau menyulitkan bagi orang yang bertanya tersebut, gitu ya. Ada juga yang mengatakan, ya, asbab nuzul dari ayat ini yaitu tentang pertanyaan
seperti yang dilakukan oleh Bani Israel atau Ahlul Kitab. Yaitu bertanya dalam artian merequest atau meminta. Ya, sama aja karena sa'ala itu artinya meminta. Ya, kita ketahui bahwa Bani Israel, Ahlul Kitab meminta kepada nabinya itu hal-hal yang apa namanya, yang di luar daripada kebiasaan. Seperti di surat Al-Maidah ini nanti kita akan temui ya, bahwa pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam meminta maidah. Maidah itu hidangan. Hidangan gampang sebenarnya, tinggal masak aja nasi goreng dihidangkan jadi hidangan kan. Tapi yang mereka minta itu hidangan dari langit, langsung Allah Subhanahu wa taala yang turunkan. Gitu ya. Seperti juga permintaan Bani Israel kepada Musa, arinallaha jahrah. Wahai Musa, perlihatkan Allah kepada kami secara terang-terangan, yaitu tampakkan Allah langsung di depan kami, kita bisa melihat dengan mata telanjang. Bisa nggak? Minta seperti itu, yang aneh-aneh gitu ya. Yang kalau memang kemudian dipenuhi, bisa menyulitkan mereka. Seperti di surat Al-Maidah nanti ini di akhir tentang permintaan permintaan daripada pengikutnya Nabi Isa untuk diturunkan Al-Maidah, dikabulkan oleh Allah. Iya, saya turunkan. Tapi setelah itu kalau ada yang masih tidak beriman, maka akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga permintaannya Bani Israel kepada Musa gitu ya. Banyak permintaan-permintaan yang kemudian mereka tidak imani di akhirnya. Begitu juga orang-orang Quraisy, musyrik Mekah pernah minta kepada Rasulullah agar Sofa, ya bukit Sofa diberubah menjadi emas gitu ya. Kemudian juga minta banyak permintaan-permintaan yang remedial, yaitu mengulang penilaiannya siapa-siapa yang tidak. Gitu ya. Nah, karena dosen mungkin kasihan sama mahasiswanya, ya, maka yang diumumkan yang remedial itu yang yang tidak tuntasnya banyak saja nilainya gitu ya. Selebihnya tidak diumumkan. Tapi ada siswa-siswa atau mahasiswa yang kadang-kadang pengen tahu aja nilainya dia berapa gitu ya. Nah, dia tanya kepada dosennya, Pak, saya tuntaskan Pak ya, nilai saya berapa Pak? Gitu. Dosennya nggak mau jawab, pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Udah, nggak usah tahu gitu. Maksa terus. Padahal nilai dia misalnya 65 nggak tuntas, tapi dosennya ingin memberikan kerohiman gitu ya. Nilainya ingin udahlah 65 saya tambahin 5 jadi tuntas kamu. Tapi dia pengen tahu, maksa banget. Sekali kasih nilai kamu 65 gitu. Berarti saya remedial dong. Iya, kamu remedial. Kok kemarin nggak diumumkan? Ya kemarin udah saya kasih kerohiman gitu. Ini malah pingin tahu aja nilainya berapa. Gitu. Nah, itu salah satu contoh kasusnya seperti itulah yang gampang mudah dicerna gitu ya. Kadang ada orang-orang sebutannya kepo gitu, pengen tahu aja. Ya. Nah, banyak hal yang tidak perlu kita ketahui, yang kemudian apabila kita ketahui itu membuat sulit gitu ya perasaan kita atau hati kita gitu. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir ya, zahir ayatnya, kandungan ayat ini yang paling tampak adalah yaitu larangan kita bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita, yang apabila kita mengetahui jawabannya ya,
bukannya menenangkan hati kita, malah membuat gelisah hati kita. Ya. Ada juga kemudian disampaikan hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat ini, dengan kandungan ayat ini maksudnya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alatihi." Kata Nabi, Muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya sesuatu ini tidak dilarang, tapi karena sebab pertanyaannya jadi dilarang. Gitu ya. Gimana itu kasusnya? Ya. Kok bisa gara-gara sebab dia bertanya sesuatu jadi dilarang? Ya seperti tadi kasus masalah haji. Gitu ya. Makanya Nabi mendiamkan, ditanya setahun sekali atau bagaimana Nabi? Diem aja. Karena kalau dijawab iya setahun sekali, maka wajib setahun sekali. Gitu ya. Nah dia itu kalau akhirnya jadi wajib setahun sekali, dia paling banyak dosanya. Gara-gara pertanyaan dia, kita jadi wajib setahun sekali hajinya gitu ya. Nah seperti itu juga kadang-kadang ya masyarakat atau apa gitu ya, seperti baru ini saya pengalaman. Nah, ini kita mau melaksanakan penerimaan siswa baru. Ya pemerintah mengatur karena sekarang lagi pembatasan sosial berskala besar. Kalau untuk sekolah negeri memang harus daring, ditentukan juknis oleh pemerintah. Kalau sekolah swasta dianjurkan untuk daring. Tapi apabila tidak mampu melakukan kegiatan PPDB daring, maka boleh melakukan kegiatan PPDB luring dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Nah, kita buat konsep PPDB luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Satu ruangan cuman 6 siswa doang. Sedikit gitu ya. Satu ruangan yang besar cuman 6 siswa doang. Dan dengan protokol yang ketat. Gitu ya, masker, penutup wajah, cuci tangan, hand sanitizer dan seterusnya. Gitu ya. Tapi ada wali siswa yang mencoba mempertanyakan kebijakan. Gitu. Artinya ngasih masukan lah sebenarnya gitu ya. Apa nggak bahaya karena begini gitu ya. Kan kita masih dilarang. Kita jelaskan ini ada suratnya bahwa boleh kita luring tapi dengan catatan dengan protokol yang ketat. Nah ini protokol ketat kita. Gitu ya. Seperti itu. Tapi terus ngerengek gitu ya, minta kalau bisa nggak usah daring gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak mungkin kan ngurusin yang satu ini kan, karena yang lainnya juga sudah setuju gitu. Nah, daripada keluar masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal tersebut, maka setiap wali siswa yang datang ikut PPDB harus menyerahkan surat pernyataan datang mengikuti tes PPDB atas kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan dari sekolah gitu ya. Bermaterai. Nah, tadinya kita nggak ada seperti itu. Tadinya maksudnya nggak usah pakai harus materai-materai segala gitu ya. Gara-gara ada satu yang nanya, yang mungkin ya ngasih masukan bagus, cuman sudah kita jelaskan masih juga sebutannya ngeyel, maka kita buat keputusan baru seperti itu. Harus ada materai, datang mau ikut tes, yaitu
menyerahkan surat pernyataan, datang mengikuti tes dengan kemauan sendiri, bermaterai gitu ya kan. Kan lumayan tuh, akhirnya buang uang 6.000 rupiah buat beli materai. Ya, seperti itu. Nah, ini ya salah satunya seperti itu, contoh-contoh kasus ya. Nah, jangan tanya sesuatu yang malah nanti memberatkan kita, begitu ya. Ada juga hadis yang lain ya. Hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat lupa. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, farada faraid fala tudayyi'uha." Allah telah menetapkan kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Ya, jalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka kamu jangan melampauinya, ya, jangan sampai kamu langgar batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'an fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka kamu jangan langgar, ya. Wasakata an asya'in rahmatan bikum gaironisyanin fala tas'alu anha. Dan Allah telah menghalalkan atau mendiamkan berapa banyak hal, ya, karena kasih sayangnya kepada kalian, ya, bukan karena lupa, maka jangan kalian tanya tentangnya, gitu ya. Ya, yang haram kan sedikit sebenarnya, yang halal banyak, gitu ya. Yang banyak itu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita iseng-iseng gitu mengorek-ngorek, ingin tahu kenapa ini haram, ini halal, padahal ini agak mirip-mirip begitu ya. Jangan ditanya, nanti malah jadi haram gitu. Misalnya apa? Ya, misalnya tentang masalah muamalah ribawiyah, dan riba itu dengan jual beli sebenarnya hampir mirip. Yang membedakan akadnya saja, gitu ya. Sehingga orang-orang musyrik zaman dulu, orang-orang jahiliyah zaman dulu, ya, mereka menganggap sama antara riba dan jual beli gitu, tidak ada bedanya. Tapi Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hampir mirip, gitu ya. Nah, banyak jual beli dihalalkan selama memang keluar dari tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur tipu daya, tidak mengandung unsur spekulasi gitu ya, tidak mengandung unsur doror gitu ya. Halal gitu. Nah, hal-hal yang halal yang banyak tersebut jangan coba kemudian kita kulik-kulik gitu ya, sehingga kemudian membuat sulit kita, mungkin kita menemui ada kesamaan gitu ya antara hal-hal yang haram atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasakata an asya'in rahmatan bikum ghaironisyanin fala tas'alu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mendiamkan hal-hal gitu ya sebagai rahmat bagi kalian, yaitu tidak dijelaskan itu haram, tidak dijelaskan itu boleh juga gitu ya, didiamin aja, banyak kan gitu ya. Maka kita jangan cari tahu gitu ya. Selama tidak ada pengharamannya, berarti maka halal, ya udah konsumsi aja gitu ya, konsumsi aja. Nah, ini beberapa
hadis yang berkaitan dengan ayat yang mulia tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahirah, juga saibah, juga wasilah dan juga ham. Disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya, sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari yang sampai kepada Sa'id bin Musayyab rahimallah, beliau berkata, al-bahirah, yang dimaksud dengan bahirah itu adalah alati yumna'u darruha litawagid fala yahlibuha ahadun minan nas. Bahirah itu hewan ternak yang tidak diperah, tidak boleh diperah susunya. Tidak ada seorang pun yang memerah susunya karena hewan ini sudah ditujukan untuk togut atau berhala-berhala orang-orang musyrik zaman dulu gitu ya. Jadi ini nih nama-nama hewan ternak, bahirah, saibah, wasilah dan ham gitu ya. Bahirah itu tadi itu hewan ternak yang tidak diperah susunya, padahal itu hewan yang bisa diperah susunya. Cuman tidak diperah susunya lagi, dianggap hewan keramat gitu ya kalau istilahnya. Hewan keramat tidak diperah susunya karena dia sudah diberikan kepada berhala mereka gitu ya. Jadi dibiarkan aja hidup gitu ya. Udah ditandain ini bahirah nih, yaitu hewan keramat yang sudah diberikan ke berhala fulan misalnya gitu ya. Kalau saibah kanu yasibunaha li alihatihim la yahmilu alaiha syai'un. Begitu juga saibah. Saibah itu hewan ternak, kalau tadi tidak perah, kalau ini tidak digunakan untuk mengangkat apapun. Kan biasanya kegunaan hewan ternak kan untuk ngangkut-ngangkut. Ya kalau sekarang ada mobil truk, kalau dulu hewan ternak di kampung juga masih gitu ya. Untuk bawa apa misalnya hasil panen, untuk bawa ini bawa itu, atau menarik ke angkutan gitu ya. Nah kalau saibah itu hewan ternak yang memang sudah dikeramatkan, dikhususkan untuk berhala mereka, tidak boleh digunakan ya, binatang itu digunakan untuk sarana pengangkutan, tidak boleh gitu ya. Wasilah, adapun wasilah an-naqatul bikr tubakir fi awali natajil ibil thumma tusanni ba'du bi untha. Wasilah itu adalah unta betina yang masih perawan gitu ya. Nah ini unta betina yang belum dikawinin sama unta jantannya gitu ya, yang dia ini anak pertama gitu ya. Ada unta lahiran untanya unta betina gitu ya. Tsumma tusanna ba'du bi unta, kemudian lahir lagi betina juga, jadi adik kakak betina. Nah ini unta yang pertamanya namanya wasilah ini gitu ya. Nah dia juga sama, unta dikhususkan buat apa namanya, buat berhala mereka, tidak dikawinin sama unta-unta lain, dikeramatkan gitu ya. Dan begitu juga ham, fahlul ibil. Fahlul ibil yaitu unta jantan ya. Yadribu darab al-ma'dud fa idza qada darabahu wada'uhu litawagid. Nah, dia sudah mengawini beberapa unta-unta tersebut gitu ya. Yang beberapa unta-unta yang lainnya kemudian sudah misalnya, jadi sudah ditentukan gitu, nggak tahu ketentuannya berapa. Kalau ham itu misalnya adalah unta jantan yang sudah mengawini unta betina sebanyak 10 kali, yang kemudian sudah berkembang biak semua unta-unta lainnya. Nah kalau sudah 10 kali maka dia dikeramatkan buat berhala yang mereka sembah, itu namanya ham gitu ya. Nah jadi ini adalah keyakinan daripada orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mengkeramatkan binatang-binatang mereka untuk
untuk berhala-berhala mereka gitu ya. Dan ini semuanya atas inovasi mereka sendiri aja. Kenapa harus unta jantan mengawini beberapa unta betina baru dikeramatkan, kemudian unta betina yang memang tidak dikawini oleh unta-unta yang lainnya karena dia unta betina anak pertama, dan seterusnya. Itu inisiatif mereka semua, bukan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Inilah makna ayat tersebut. Allah tidak menjadikan bahiro, tidak saibah, tidak wasilah, tidak binatang-binatang tersebut bukan petunjuk dari Allah. Bukan Allah yang menentukan hal-hal tersebut. Walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Akan tetapi orang-orang yang kafir berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa aktaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi mereka mengkeramatkan binatang-binatang tersebut, kemudian mengajak manusia yang lain, masyarakat, untuk ikut mengkeramatkannya. Dia bilang ini kata Allah gitu ya. Ini kata Allah, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hal tersebut gitu ya. Jadi mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari kita beriman dan menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita beriman dan menjalankan apa yang diturunkan kepada Allah, diturunkan Allah kepada Rasulnya, gitu ya. Maksudnya ayo kita jangan ngarang-ngarang dalam beragama. Mari kita menjalankan beragama sesuai apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ya. Mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, enggak mau. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun mereka meskipun nenek moyang mereka itu ya tidak mengetahui sesuatu apapun, ya, dan tidak mendapatkan petunjuk, tidak di atas petunjuk. Mereka nggak peduli, gitu ya. Yang penting dicontohin sama nenek moyang mereka, ini dijalankan, gitu ya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengikuti jejak nenek moyang sebenarnya bagus gitu ya. Termasuk perbuatan bakti kita kepada leluhur kita sebenarnya. Tapi dalam hal apa gitu? Kalau dalam hal yang sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya tidak mungkin kemudian kita lebih mendahulukan nenek moyang kita daripada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk agama. Tidak mungkin ya seperti itu. Kalau dalam hal-hal yang umum, yang biasa, atau adab-adab adab-adab kemasyarakatan gitu ya, nggak ada masalah ya. Di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di bab tentang berbakti kepada orang tua, gitu ya. Kemudian ada bab tentang meneruskan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua kita, yaitu menjalin
menziarahi orang-orang yang biasa diziarahi oleh orang tua kita, menyambung silah hubungan yang dulu disambung oleh orang tua kita, gitu ya. Misalnya orang tua kita punya sahabat baik, setiap semasa hidupnya minimal sebulan sekali pasti dia berkunjung silaturahmi ke sahabatnya tersebut, gitu ya, sampai wafat, ya. Temennya masih hidup, orang tua kitanya sudah wafat, ya, itu dianjurkan kita untuk terus menyambung, ya, kita yang datang ke sana, gitu ya, kita yang datang ke rumah sahabat orang tua kita, gitu, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, itu dianjurkan, gitu ya. Ini kan sama saja meneruskan amal soleh leluhur kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, ya, keyakinan yang salah, amalia yang tidak ada dasarnya dari agama, ya, dilakukan oleh orang tua kita, kemudian kita lanjutkan, itu nggak boleh, ya. Sedangkan kita tahu sebenarnya seperti ini kedudukannya dalam agama, ya, seperti itu, ya, tidak boleh. Misalnya mungkin ada beberapa masyarakat dalam hal pembagian waris di adat mereka atau di dalam budaya suku mereka itu, ya, dibagi waris semuanya sama rata, ya, baik yang wanita yang pria semuanya sama aja dapat rata semuanya. Padahal kan di dalam hukum Islam tidak seperti itu, ya. Di dalam hukum Islam lirijali, nah bagaimana ayatnya, lirijali nithfu hadil unsayain, pria itu bagiannya adalah 2 kali daripada bagian wanita. Seperti itu waris dalam hukum Islam, gitu ya. Nah, ini bentrokan. Kalau kebiasaan keluarga kita dari nenek moyang yang sebelumnya waris itu dibagi rata, tapi dalam Islam tidak seperti itu, ada bagiannya masing-masing. Ya, tentu ini tradisi ini harus ditinggalkan, tidak perlu dilanjutkan, ya. Kita berpatokan kepada hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, gitu ya. Jadi pada dasarnya meneruskan nenek moyang itu boleh, tapi kalau yang yang mereka di atas petunjuk, yang paling pertama ini, ya, di atas petunjuk dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti itu, ya. Nah, kalau memang sudah kita ketahui nenek moyang kita, orang tua kita atau kakek kita mengamalkan ini tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak perlu diikuti karena tidak ada kebaikannya. Bahkan bisa menjadi dosa yang diwarisi. Seperti itu, ya, mengajarkan keburukan kepada anak cucunya. Ya kan, karena kita akan punya saham atas pengajaran kita kepada orang-orang, gitu ya. Kita akan dapat bagian dosanya kalau kita mengajarkan keburukan yang kita ajarkan tersebut kemudian diamalkan. Kita akan kebagian daripada saham dosanya. Seperti itu. Karena dosa apa? Ya, membuka pintu keburukan untuk orang lain, gitu ya. Nah, seperti itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ayat 104. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama pahami. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, demikian Allahu a'lam bishawab ayat surat Al-Maidah dari ayat 101 hingga 104.
faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencari tahu sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya buat kita, gitu ya. Cari tahu sesuatu yang bermanfaat buat kita, ya. Apalagi sesuatu yang kemudian kalau kita tahu itu akan menyusahkan diri kita. Nah, ini tidak boleh kita mencari tahunya, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan atau ajaran nenek moyang kita yang memang tidak berlandaskan petunjuk Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kalau berlandaskan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka tentu kita diperintahkan untuk terus menyambungnya, terus mengamalkannya agar amal tersebut menjadi kebaikan yang diwariskan oleh nenek moyang kita tersebut. Allahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.